Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem respirasi atau pernapasan yang dipimpin langsung oleh Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Perkenalkan, nama saya Delvinsia Watulati Hama, 222329792, kelas A, reguler 1. Apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi pernapasan, yaitu satu, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Nah, berikut ini yaitu struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi yang pertama, struktur utama yaitu saluran pernapasan bawah, saluran pernapasan atas, dan paru-paru. Yang kedua, struktur pelengkap yaitu dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Kemudian ada anatomi sistem pernapasan. Yang pertama, saluran pernapasan atas meliputi rongga hidung atau kafnasi, paring, dan laring. Yang kedua, saluran pernapasan bawah meliputi trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan alveoli. Untuk lebih jelasnya, anatomi sistem pernapasan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur saluran pernapasan atas. Yang pertama ada rongga hidung, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Yang kedua, rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian arterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Berikut adalah struktur dari rongga hidung. Yang pertama, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penepis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara keluar karena strukturnya. Baik, gambar di samping ini adalah jaringan submukosa pada sistem pencernaan. Dapat kita lihat dengan seksama. Kemudian ada sel silsila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Kemudian pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus. Kemudian ada juga sinus paranalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke hidung yang disebut dengan sinus paranalis. Sinus paranalis terdiri atas sinus frontalis, sinus ethmodalis, sinus staphynodalis, dan sinus maxillaris. Kemudian ada fungsi hidung. Yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, ketiga pengatur kelembaban udara, humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung dan penyaring udara, dan yang terakhir indera penciuman dan resonator suara. Kemudian ada faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalan udara dan makanan, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Selain itu juga faring terdiri atas nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Apa sih nasofaring itu? Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Kemudian ada orofaring, merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Dia melewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Kemudian ada laryngofaring atau hipofaring, adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katu pangkal tenggorokan atau trakea. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea. Agar lebih jelas, kita dapat melihat gambar di atas. Kemudian ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan
yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Fungsi dari laring yang pertama adalah memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan untuk masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan saat masuk ke esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis kartilago pada laring untuk menutupi glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Yang ketiga yaitu melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Yang keempat, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang kelima, respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian putus suara akan terbuka. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke saluran pernapasan bawah. Saya akan menjelaskan seluruh struktur dan fungsi-fungsi dari saluran pernapasan bawah. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan, berbentuk pita tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus yang itu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Nah teman-teman, ini adalah gambar dari posisi trakea dan esofagus. Nah yang berikut ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus ialah menyediakan jalan udara yang masuk keluar dari paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus yang kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri menjadi 2 bagian bronkiolus. Selanjutnya ada bronkiolus, adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus juga, ini sudah tidak dapat terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Kemudian ada paru-paru, terdiri atas 2 bagian yaitu paru-paru kanan pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis yang disebut pleura. Yang pleura dalam disebut pleura visceralis dan pleura luar disebut pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Kemudian ada pleura. Apa sih pleura itu? Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Dibedakan menjadi 2 yaitu pleura visceralis yang melapisi paru-paru dan pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,1 ml kgbb yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Nah, kemudian ada alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yang disebut alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran air dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih dari 300 juta alveolus. Kemudian ada otot-otot pernapasan, terdiri atas otot skelet. Yang pertama, otot inspirasi utama dan otot inspirasi tambahan. Juga diperlukan active breathing jika sedang asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan mengejan. Nah, berikut ada diafragma, merupakan suatu septum berupa jaringan musculus tendinous yang memisahkan rongga toraks dan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan diperserafi nervus phrenicus yang berasal dari segmen 3,4 dan 5. Dan yang terakhir ada vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian yaitu arteri pulmonaris yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru-paru. Sekian video
pembahasan tentang sistem respirasi atau pernapasan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Terima kasih.